Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Muara Batu, dan saya Siti Hajar dari SMA Negeri 2 Kuta Makmur, dan saya Misra dari SMP Negeri 2 Muara Batu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah saya sehat. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Jadi begini Bu, saya Bu rencananya akan melakukan coaching kepada Ibu Misra. Jadi saya mau menanyakan sama Bu Siti, bersedia kan Bu Siti jadi observer saya Bu? Oh, tentu saja Ibu. Saya bersedia jadi observer Ibu. Oh ya, sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu, untuk pertanyaan pra observasi? Boleh Bu, silahkan Ibu. Oke, saya akan mengamati Ibu nantinya ketika Ibu nanti menjadi coach. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apakah yang Ibu ingin kembangkan kepada coach Ibu? Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, serta akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Misra Bu Siti. Oke, baik Ibu. Saya akan mengamati Ibu ketika Ibu menjadi coach nanti. Kemudian bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih detailnya, Ibu? Saya ingin Ibu Siti mengamati saya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nantinya sudah baik ataupun belum yang bisa memandu coach saya, yaitu Ibu Misra dalam menghadapi permasalahannya. Baiklah Ibu, kalau bagian itu yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih detailnya. Kemudian kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan? Nah, setelah proses coaching saya nanti dengan Ibu Misra, saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusi daripada permasalahannya Bu Siti. Oke, jadi Ibu menginginkan coach Ibu nanti bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya ya? Iya. Baiklah Ibu, hanya ini saja pertanyaan yang saya tanyakan pada tahap pra observasi. Nanti selanjutnya akan kita lanjut setelah Ibu melakukan observasi. Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching sekarang? Oke, insya Allah sudah siap Bu Siti. Silakan Ibu melakukan coachingnya dulu biar saya amati. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Misra. Lama Bu Misra ya kita nggak jumpa. Gimana kabarnya Bu Misra hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Semoga Bu Sri juga ya Bu. Alhamdulillah ya, saya juga terlihat sehat nih ya. Syukurlah Bu Misra kita jumpa di sini. Setelah sekian lama Bu ya, kita nggak jumpa lagi. Itulah Bu Sri. Terlihat dari wajah Bu Misra kayaknya ada masalah. Kira-kira apa sih masalah Bu Misra? Ya Bu, di sekolah tuh Bu. Bu Sri, sebenarnya kan saya nggak enak juga cerita sama Bu Sri ya. Namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, baiklah saya akan menceritakan apa permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu ya. Jadi problem yang membuat saya kurang nyaman ataupun kurang bersemangat ketika saya masuk di kelas tersebut. Oh, jadi kira-kira bisa ya Ibu ceritakan sama saya. Insya Allah saya akan mencoba mendengarkan permasalahan Bu Mis ya. Gak usah khawatir, gak usah malu-malu dengan saya. Kan saya juga teman Bu Misra ya dari dulu ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak Bu Sri karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya ya. Jadi begini Bu Sri, jadi kan sekarang kan saya ngajar di kelas 10. Jadi
Jadi saya merasa kurang bersemangat ketika saya masuk di kelas tersebut. Oh, jadi kira-kira apa sih yang membuat Bu Misra itu tidak nyaman, tidak bersemangat ketika Bu Misra ngajar? Jadi begini Bu Sri kan. Jadi ketika saya masuk di kelas 10, terlihat di sana anak-anaknya kurang bersemangat, mereka kurang aktif, dan bahkan mereka kurang respect terhadap proses pembelajaran yang saya berikan. Bahkan ketika saya mengaitkan pembelajaran tersebut, mereka tidak tahu apa-apa Bu. Materinya aja mereka sudah saya ulang berkali-kali, mereka sama sekali tidak paham. Oh gitu Bu Misra. Ya Allah, emangnya sih apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut kurang paham? Ya, tentunya kan sesuai dengan pelajaran kelas 1 dulu ya. Karena mereka kan sudah naik kelas 2. Tentunya pelajaran kelas 1 itu otomatis mereka sudah kuasai ya. Dan kenapa Bu Misra? Begini Bu Sri kan, sekolah saya itu kan merupakan sekolah tua dan sekolah sudah lama. Sudah tentu guru-guru di sana juga sudah sangat senior Bu ya dengan umurnya, Iya, ya. dan bahkan rata-rata mereka merupakan guru waktu saya sekolah dulu Bu. Dan juga guru-guru di sana antara 1 atau 2 tahun lagi mungkin akan pensiun Bu. Ya. Jadi ketika saya lihat orang itu mengajar, mereka masih menggunakan metode lama Bu, masih menggunakan CBSA, dan metode ceramah juga mereka gunakan. Jadi terlihat di situ anak-anak acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran Bu. Padahal bukan kalau dalam pelajaran biologi banyak sekali cara-cara menarik yang bisa kita sajikan di pembelajaran tersebut. Misalnya melalui Canva, video pembelajaran, bahkan praktikum di labnya. Oh ya, betul sekali apa yang Ibu Misra bilang barusan ya. Banyak sekali memang model-model pembelajaran yang lebih menarik ya, yang lebih membuat siswa tersebut menarik. Apalagi seperti Bu Misra ya, seorang guru biologi. Jadi terus selanjutnya apa sih kira-kira yang akan Bu Misra lakukan? Jadi rencana saya saya akan mencoba membicarakan dengan guru-guru yang senior untuk merubah gaya dan metode mengajar mereka Bu. Dan juga saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah terkait rencana pelaksanaan pelatihan yang menyangkut dengan pembelajaran menggunakan teknologi, khususnya bagi guru-guru yang masih belum maksimal dalam penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali tuh Bu Misra ya. Saya yakin Bu Misra pasti bisa meyakini Ibu kepala sekolah ya terkait dengan permohonan pelaksanaan pelatihan ya tentang penguasaan IT terhadap guru-guru yang tadi barusan Ibu Misra bilang guru senior yang belum maksimal dalam penguasaan IT ya terhadap pembelajaran. Ya tepat sekali, bagus sekali itu Bu Misra. Ya Bu Sri, sekali lagi terima kasih banyak Bu Sri ya. Saya sekarang bisa plong ke depannya, insya Allah semua masalah ini akan terselesaikan. Iya Bu, amin ya. Semoga apa yang Ibu Misra rencanakan ya mendapatkan support tentunya dan berhasil ya, karena memang saya percaya Bu Misra pasti bisa ya. Insya Allah semangat Bu ya. Sekali lagi Bu Sri ya, terima kasih banyak. Oke, lalu sedikit lagi Bu Misra ya sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini. Saya ingin bertanya sedikit, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan rencana tersebut ataupun rencana hari ini? Kebetulan Bu ya, dalam 1 minggu ke depan ini sekolah kami mungkin ada minggu tenang setelah ujian semester. Ya. Nah, di situ mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah kami menyetujui dan melaksanakan perencanaan tersebut. Oke, bagus sekali tuh Bu Misra ya. Semoga saja Ibu Kepala Sekolah menyetujui. Dan kira-kira setelah Ibu Kepala Sekolah itu menyetujui, siapakah yang akan membantu Ibu untuk menjalankan perencanaan tersebut? Saya mungkin akan mengajak beberapa teman guru bidang studi dulu Bu ya. Kemudian guru-guru mata pelajaran lain untuk serta andil dalam kegiatan tersebut. Oke, bagus sekali ya. Semoga semuanya akan terlaksana dengan baik. Tentunya mendapatkan support ya dari semua pihak ya. Tentunya pemangku kepala sekolah seperti kepala sekolah, wakil ya, dan juga ikut berpartisipasi daripada guru-guru bidang studi ya. Dan semoga saja berhasil ya Bu ya. Bagus sekali dengan perencanaan planning Ibu Misra yang barusan Ibu Misra bilang tadi. Oke Bu Misra, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya hari ini
ya. Semoga apapun yang Ibu Misra jalankan ya, apapun yang Ibu Misra rencanakan, insya Allah berjalan dengan lancar. Oke, Bu Misra? Iya, terima kasih banyak Bu Sri. Iya, sama-sama. Setelah saya mengamati Ibu melakukan coaching tadi, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh Ibu, itu yang sangat saya maksudnya ingin tahu ya dari supervisor saya. Ngomong-ngomong, bagaimana menurut Ibu saat Ibu menjadi coach tadi? Saya rasa saya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam proses kegiatan coaching barusan. Kalau menurut saya amati bahwa pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai untuk menjadi pemandu dalam pemecahan masalah pada coaching Ibu, dan udah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tentang adanya tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan adanya tanggung jawab dalam situ ya. Kemudian saya juga mengamati adanya kemitraan antara Ibu dan coaching Ibu tadi, dan memaksimalkan potensi juga sudah maksimal. Ibu sudah sangat luar biasa dalam melakukan coaching. Oke, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching barusan? Oke, sebelumnya terima kasih ya tadi penilaiannya. Mungkin masih banyak kekurangan, namanya juga kita berusaha ya. Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan lagi tentang membuat pertanyaan berbobot agar bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari coach saya tadi, yaitu Bu Misra, Bu. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya kita bisa terus melakukan kolaborasi untuk penyelesaian masalah-masalah yang lainnya, Ibu. Dan baiklah, Ibu, hanya ini saja yang saya tanyakan dalam kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita diberikan kesehatan dari Allah SWT. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik, Bu. Gimana Bu Misra hari ini keadaannya, Bu? Begini Bu Sri ya, saya rencanakan akan melakukan coaching dengan guru saya. Jadi saya maunya Ibu jadi observer pada acara coaching kami nanti. Oke. Oh, boleh Bu. Saya akan dan saya bersedia menjadi pengamat Ibu. Oh ya, sebelum proses coachingnya berlangsung, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pra-observasi. Bolehkah Ibu Misra? Oke. Saya nantinya akan mengamati Ibu Misra ketika Ibu Misra melakukan coachingnya, yaitu ketika Ibu menjadi coach nanti, kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Saya akan mengamati Ibu ketika akan Ibu menjadi coach nanti. Nah, dari yang saya ini nanti, bagaimana yang Ibu inginkan ketika saya mengamati lebih detail dalam proses coaching itu? Saya ingin Ibu Sri mengamati bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot nanti dengan coach saya. Apakah pertanyaan yang saya berikan itu nanti sudah baik atau belum dalam membantu coach saya. Baiklah, kalau bagian itu yang Ibu inginkan untuk saya amati ya. Oke, kira-kira nih Bu Misra ya, indikator pencapaian apa yang akan Ibu inginkan nantinya? Jadi setelah proses coaching nanti, saya menginginkan coach saya itu bukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, jadi Ibu ingin coachingnya menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu Misra ya. Baiklah Ibu, hanya ini saja pertanyaan yang saya tanyakan pada tahap pra-observasi. Insya Allah nanti setelah Ibu Misra melakukan acara coaching ya dengan maksudnya dengan rekan Ibu, nanti kita akan bertemu lagi ya di sesi selanjutnya. Oke, Bu Misra. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.
Insya Allah Bu Siti, lama gak jumpa ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu sendiri apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga Bu. Syukurlah Bu kita jumpa di sini setelah sekian lama kita nggak berjumpa ya Ibu. Iya Bu. Begini Bu Siti, jadi ngomong-ngomong gimana sih kabar Ibu di sekolah? Kenapa tidak ke tempat Ibu ya? Itulah Bu. Kayaknya Ibu ada masalah ya? Ceritakan saja Bu, nggak apa-apa. Itulah Bu, sebenarnya saya lagi bingung. Saya butuh kawan curhat. Makanya saya mendatangi Ibu di sini hari ini Bu. Gimana ya? Saya nggak enak ngomongnya sama Ibu. Apa sih masalah yang ada di sekolah Ibu? Ceritakan saja Bu, nggak apa-apa Bu. Kita kan kawan curhat, anggap aja kawan curhat. Gini Bu, sebenarnya kan saya ada masalah di sekolah saya ketika saya melakukan pembelajaran Ibu. Anak-anak di sekolah saya itu bukan ketika belajar kurang bersemangat. Jadi saya nggak tahu harus cari solusi sama siapa. Makanya saya sekarang curhat sama Ibu. Saya ini sedikit ide atau solusi untuk permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Itu Bu Siti ya. Baiklah, coba Bu Siti ceritakan masalah Ibu itu. Jadi Ibu nggak usah khawatir atau malu-malu. Saya kan teman Bu Siti, siap menjadi pendengar yang baik. Baik Bu, terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu Musra, sekarang kan saya ngajar di kelas 11 ini ceritanya. Saya merasa kurang bersemangat ketika saya masuk ke kelas tersebut. Apalagi saya mengajarkan pelajaran biologi. Jadi kan pening saya. Loh, kenapa Bu? Memangnya apa sih yang membuat Bu Siti itu kurang bersemangat dalam mengajar Bu? Jadi begini Bu Misra, ketika saya masuk ngajar di kelas 11 itu terlihat di sana anak-anak seperti kurang bersemangat, kurang aktif dan bahkan mereka kurang respect terhadap pelajaran yang saya ajarkan itu. Kemudian ketika saya mengaitkan juga pembelajaran yang ada di kelas 1, mereka tidak tahu apa-apa, mereka bohong-bohong aja kayak gitu Ibu. Mereka sama sekali tidak paham. Begitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa Ibu itu kurang paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan itu Bu? Kalau itu sih Bu, sekolah saya itu kan Bu, memang sekolah sudah lama sekali Bu, sekolahnya sudah tua. Saya termasuk alumni di situ Ibu. Jadi otomatis kalau sekolahnya sudah lama, otomatis guru-gurunya juga sudah memasuki usia-usia senja. Mungkin ada sebagian setahun atau 2 tahun lagi mereka akan pensiun Ibu. Jadi mereka istilahnya mengemas pembelajaran itu masih cara-cara dulu Ibu, seperti misalnya metode yang digunakan seperti metode ceramah, ada metode kayak CBSA yang kita bilang catat buku sampai habis. Mereka masih menggunakan metode seperti itu. Nah sebenarnya kan anak-anak yang sekarang ini kan sudah zaman modern ya, abad 21. Anak-anak butuh pembelajaran itu yang dikemas dengan materi-materi yang menarik, seperti saya membuat pembelajaran atau membuat sajian-sajian, apalagi pelajaran biologi itu. Nah, seharusnya banyak mempraktikkan di lab. Terus kira-kira apa sih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba berdiskusi dulu ya, membicarakan hal ini dengan guru-guru semua untuk merubah yang dan metode mengajar mereka. Kemudian saya juga akan melakukan pembentukan dengan guru di sekolah dan melakukan koordinasi dengan beliau untuk membuat pelatihan-pelatihan yang menyangkut tentang pembelajaran dan menggunakan teknologi. Karena banyak guru di sekolah saya atau sudah tua itu tidak bisa menggunakan IT. Itu rencana saya.
Bagus sekali Bu Siti. Jadi saya yakin Bu Siti pasti bisa meyakini Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan permohonan pelaksanaan pelatihan untuk Dewan Guru. Iya Bu, semoga itu akan terkabul nantinya. Rasanya bukan setelah saya cerita sama Ibu, pikiran saya agak plong gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini karena menyempatkan untuk mau mendengar curhat dari saya. Jadi saya sebagai sahabat Bu Siti akan selalu mendukung Ibu ya. Ibu adalah sosok yang kritis dan cerdas. Terima kasih Ibu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan tentang menjalankan rencana hari ini? Kebetulan kan Bu dalam 1 minggu ke depan ini sekolah kami akan ada minggu tenang Bu, karena setelah melakukan ujian semester. Jadi di situ kan guru punya waktu luang untuk rencana saya ketika waktu luang tersebut akan kami gunakan untuk mengadakan pelatihan tetap berbasis IT tadi. Lalu kalau Ibu Kepala Sekolah menyetujui, siapa sih yang akan membantu Ibu untuk menjalankan perencanaan tersebut Bu? Saya akan mengajak beberapa guru bidang studi yang jelas, saya bilang studi biologi dulu, kemudian juga saya akan melibatkan guru bidang studi lain dan seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah, insya Allah akan saya libatkan di situ. Amin Bu ya. Jadi sekali lagi saya akan terus mensupport Bu Siti ya. Semangat Bu Siti ya. Terima kasih banyak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan hari ini dan atas waktu Ibu hari ini. Baiklah Ibu, kalau begitu saya izin dulu ya Bu. Bu Misra, setelah saya mengamati dalam kegiatan Ibu melakukan coaching barusan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Misra? Oh, silakan Bu, boleh Bu. Itulah yang ingin saya ketahui sekarang Bu. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu saat Ibu menjadi coach tadi? Saya rasa Bu ya, saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam coaching tadi. Iya, tadi saya mengamati bahwa pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai dengan menjadi pemandu agar coaching dapat menemukan solusi dalam setiap permasalahannya. Dan terlihat juga ya Bu Bisra ya, itu sesuai sekali dengan alur Tirta. Dan juga saya mengamati kemitraan yang Ibu bangun tadi barusan dengan Ibu Siti Hajar itu memang terjalin, kemudian memaksimalkan potensi juga itu sudah maksimal ya. Ibu sudah sangat luar biasa Bu. Nah, sedikit lagi Bu Bisra, kira-kira nih ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching barusan ataupun selesainya coaching ya Bu ya? Mungkin Ibu ya, yang perlu saya kembangkan lagi adalah tentang membuat berbagai pertanyaan berbobot agar bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari coaching saya. Wow, luar biasa tuh Bu Misra ya, apa yang telah Ibu Misra lakukan barusan. Nah, semoga kedepannya Bu kita bisa terus melakukan kolaborasi seperti ini Bu ya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Baiklah Ibu, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan Bu ya terkait dengan proses percakapan Ibu barusan dengan Ibu Siti Hajar tadi ya. Oke Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu Sri, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Siti sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu Siti, Ibu Sri. Syukurlah Bu Siti ya, kita jumpa di sini sekian lama ya, kita nggak pernah jumpa lagi ya. Iya Bu, saya kangen sekali. Kebetulan ya kita jumpa di sini hari ini. Ngomong-ngomong, gimana sih keadaan di sekolah Ibu sekarang? Itulah Bu Siti ya, mana ya? Kenapa Ibu? Kayaknya lihat dari rambut baca Ibu tuh kayak Ibu ada masalah. Iya Bu Siti, di sekolah saya kan Bu Siti. Kalau menurut Bu Sri apa sih masalah yang Ibu alami sekarang? Coba lah Bu ceritakan ke saya. Baiklah Bu Siti, sebenarnya sih kan saya nggak enak juga sih ya cerita sama Bu Siti. Ya daripada itu memang semakin membuat saya nggak nyaman, saya
kepada Bu Siti tentang masalah yang saya alami sekarang yang membuat saya tidak nyaman, tidak bersemangat, ya kan? Coba Ibu Sri ceritakan, apa malu-malu sama saya? Jadi kawan lama gitu. Apa salahnya sih saling berbagi? Mungkin nanti saya bisa meringankan beban yang Ibu hadapi. Jadi begini Bu Siti, sekarang kan saya ngajarnya di kelas 2 loh Bu. Rasanya saya kayak kurang bersemangat gitu ketika saya masuk di kelas 2. Itu kan saya ngajarnya di pelajaran biologi Bu Siti ya. Loh, kenapa? Apa sih yang membuat Ibu tidak bersemangat? Biasanya Bu Sri itu orangnya super semangat. Ya sih Bu Siti, cuman kan kalau pada kali ini itu memang betul-betul gimana ya, saya aja bingung nih ketika saya masuk di kelas 2 Bu Siti, itu terlihat anak-anak kayak kurang aktif ya kan, habis itu kayak kurang respect gitu terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu. Dan yang paling ini yang membuat saya kayak mana gitu Bu ya Siti, yang ketika saya mengaitkan itu pelajaran dari kelas 1, kan orang tuh udah duluan ya dari kelas 1 kelas 2, jadi otomatis pelajaran kelas 1 itu otomatis mereka udah paham dan memang udah betul-betul mereka kuasai. Ketika saya nanya itu masalah kelas pelajaran kelas 1, mereka sama sekali tidak ngerti dan gimana ya Allah Bu Siti, bayangkan aja. Oh gitu ya Bu Sri. Kalau boleh saya tahu apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang paham tentang materi-materi di kelas yang sebelumnya? Ketika saya mencoba menelusuri Bu Siti ya, saya kan nggak ngajar mereka waktu kelas 1. Jadi yang kelas 1 tuh otomatis sudah lain. Kita lihat dari sisi sekolah dulu Bu Siti ya. Itu sekolah saya itu merupakan sekolah yang memang lama sekali. Lama, sekolah tua, ya kan? Terbukti aja saya sekarang umuran maksudnya saya umurnya 34 sekarang, itu alumni saya di situ. Tahun lulusnya tahun 2007 ya. Memang super lama ya Bu. Iya, lama sekali. Malahan itu udah 6 kelas sekolah di situ. Jadi kalau misalnya di kelas 1 ketika saya mengamati proses pembelajaran itu dilakukan oleh guru-guru yang memang sudah senior di bidang umurnya. Dan bahkan ketika kita lihat barang 1 tahun atau 2 tahun memang mereka sudah mengalami masa pensiun. Nah, ketika pada proses pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa, itu malahan mereka masih menggunakan pembelajaran yang profesional gitu Bu. Seperti CBSA ya, kalau kita bilang sekarang catat buku sampai habis ya kan. Habis itu masih menggunakan metode ceramah gitu. Ceramah melulu. Anak-anak kayak mana gitu Bu ya? Alah, kan kayak gitu dia anak. Padahal kan jadi kalau misalnya kita berpikir Bu ya, ini kalau misalnya saya pikir pembelajaran biologi itu, mata pelajaran biologi itu memang salah satu pembelajaran yang memang bisa membuat anak itu menyenangkan. Kenapa saya bilang seperti itu Bu Siti? Karena bisa saja kita masuk kelas itu bisa membuat konsep pembelajaran itu dalam bentuk PPT, PowerPoint itu dalam bentuk Canva. Kalau Canva itu kan bisa membuat anak-anak itu lebih menarik, ya, merasa membuat anak itu tertarik. Kemudian kita bisa juga menampilkan video pembelajaran. Nah, habis itu Bu Siti yang paling ini ya, dari dulu saya ingin sekali jadi guru biologi, ya kan? Saya bisa membawa anak-anak itu masuk lab. Nah, ketika mereka bisa masuk lab, mereka kan bisa melihat contohnya apa? Seperti mengamati, ya kan, di mikroskop, ya kan, membuat proses percobaan, gitu loh Bu. Tepat sekali ya Ibu bilang, apalagi yang sekarang tentang lagi digaungkan tentang merdeka mengajar itu. Ya, seharusnya pembelajaran itu harusnya kita ikuti apa kebutuhan itu. Ya, betul sekali itu Bu Siti ya. Berarti kan di sini kita sebagai guru kita harus menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya kan? Sesuai dengan bakat dan oke, betul sekali Bu Siti, apa yang Bu Siti bilang tadi. Oke, tentu selanjutnya kira-kira apa sih yang akan Ibu Sri lakukan di depan, akan Ibu Sri rencanakan? Nah, saya mencoba membuat suatu perencanaan di mana saya akan membicarakan permasalahan ini dulu ya dengan guru-guru saya dulu. Nah, kita harus mengidentifikasi masalah dulu, baru kita akan mencari bersama-sama bagaimana sih solusi dari masalah tersebut. Saya akan juga mencoba membuat pendekatan dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan pelatihan IT, pelatihan teknologi, ya kan, untuk dalam proses pembelajaran. Jadi dengan itu
ya setidaknya lebih sedikit membantu guru-guru senior dalam mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari IT kepada proses pembelajaran mereka. Bagus sekali rencana Ibu rancang ke depan. Semoga di kepala sekolah Bu Sri nanti menyetujui ide-ide yang akan Ibu berikan. Iya, semoga saja Bu Siti ya. Alhamdulillah. Sebenarnya terima kasih Bu Siti. Saya udah merasa gimana ya? Udah merasa plong ya kan? Habis itu saya udah merasa beban saya sudah sedikit berkurang dengan saya curhat dengan Ibu Siti hari ini. Sama-sama Ibu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu jalankan setelah rencana ini? Ini Bu ya, alhamdulillah nih kami kan barusan minggu kemarin Sabtu, ini kan hari ini hari Senin ya. Sabtu kemarin terakhir kami melaksanakan ujian semester. Otomatis mulai hari ini dah libur ya, libur minggu tenang ya kan. Nah jadi inilah saat yang memang tepat sekali ketika saya bisa menyusulkan dan apabila kepala sekolah sudah menyetujui bisa kita laksanakan kegiatan pelajaran tersebut di waktu senggang seperti ini Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Kalau misalnya Ibu siap untuk menyetujui, siapa yang rencana Ibu yang akan bisa membantu Ibu dalam proses yang akan dilakukan? Nah, pertama sekali saya akan mengajak dulu guru-guru mata pelajaran, ya kan? Yang pertama sekali targetnya adalah guru-guru senior tadi yang sudah saya bilang sama di sini. Yang kedua, saya akan mencoba mengajak teman-teman semua, ya, untuk ikut berpartisipasi dan mereka ikut andil dalam proses kegiatan tersebut, ya kan? Amin. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan terkabul dalam kehendaknya. Sekali lagi, saya akan terus mensupport Bu Sri. Bu Sri orang semangat, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Siti atas kesediaan waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Iya Bu, kalau seperti itu. Saya Terima kasih banyak Bu. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak.